Salam Guru Penggerak. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Rizky Anggreni Subagio akan menampilkan cuplikan dari pendampingan individual kedua di SDLB Negeri Badean Bondowoso. Ibu Rizky akan menyampaikan beberapa hal visi misi sekolah, terutama dalam kegiatan Bu Rizky dalam pembelajaran. Itu ada beberapa kalimat cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, ini kalimat terumpang yang tadi disinggung oleh Ibu pengajar praktik ya. Ada beberapa kalimat terumpang di sini. Saya mohon bantuannya kepada teman-teman untuk bergantian mungkin ya mengisi kalimat terumpangnya. Untuk kalimat terumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik-titik yang seperti apa? Saya mohon bantuannya kepada Ibu Erna. Yang pertama ya, yang saya jawab ya. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri, mungkin ya karena kita di SLB ya, jadi apalagi tunagrahita, disabilitas intelektual, mungkin kemandirian itu lebih diutamakan daripada yang lain. Hal ini apa? Karena untuk menolong dirinya sendiri, setidak-tidaknya kan bisa berpakaian sendiri, memasang kancing sendiri, mengikat sepatunya sendiri, yaitu kalau saya itu yang saya utamakan. Mungkin yang lain mungkin boleh ditambahin Ibu Evi mungkin, karena yang diampu kebetulan tunanetra berbeda dengan Ibu Erna. Baik, di sini saya akan menambahkan baik itu disabilitas netra dan yang lain-lain untuk secara dini memperkenalkan agama. Ya, itu yang saya harapkan. Jadi anak-anak walaupun dengan kondisi disabilitas tapi mereka tetap menjadi insan yang beragama kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi. Jadi itu salah dua cita-cita guru-guru di SDLB Badean, memimpikan murid-murid yang mandiri dan beriman dan bertakwa. Coba kita lengkapi lagi kalimat terumpang yang kedua. Mungkin bisa dibantu Bapak Mustafa. Kita percaya bahwa murid kita adalah anak-anak yang kreatif, dan mereka dengan kreativitas itu bisa diajak untuk kolaborasi dalam beberapa ajang seperti drama, perindo dan sebagainya. Mungkin itu saja, anak-anak kreatif. Ya, terima kasih Bapak Mustafa. Jadi dapat disimpulkan, kita percaya bahwa murid kita sebenarnya punya potensi di balik kebutuhan khususnya, begitu ya Bapak? Baik, terima kasih. Dilanjutkan kalimat terumpang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Mungkin bisa dibantu Ibu Muri. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salam kenal dan sukses jauh kepada Ibu Ani ya, sudah berkenan langsung di lembaga SDLB Negeri Badean. Mungkin saya akan mencoba melengkapi kalimat terumpang yang sudah dipaparkan di depan, yaitu bahwa di sekolah kita mengutamakan mungkin hampir mirip dengan kalimat terumpang yang pertama. Kita mengutamakan bahwa warga sekolah utamanya itu mempunyai akhlak yang bagus, akhlakul karimah yang nantinya
bahwa meskipun anak-anak kita berkebutuhan khusus itu tidak jauh berbeda dengan anak pada umumnya, yaitu memiliki akhlakul karimah yang bagus. Jadi mungkin itu yang diutamakan di lembaga kita, inginnya seperti itu. Terima kasih. Dari kalimat rumpang ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita punya target ya. Target, lalu kita punya apa sih yang harus diutamakan dari sekolah kita. Lanjut lagi di kalimat rumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik-titik. Mungkin bisa dilengkapi oleh Ibu Sulastri. Terima kasih. Saya ini mohon maaf kurang gitu banyak. Mengerti ulang Rizky. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka semua dihargai satu sama lain, baik oleh Bapak Ibu guru, juga wali murid, juga teman-teman yang lainnya. Ya, jadi kalau merasa dihargai, tentunya mereka nyaman dan bisa menunjukkan rasa percaya diri pada masing-masing anak, sehingga bisa membantu mereka juga bisa mengikuti apa yang menjadi program sekolah, menjadi penyemangat bagi mereka. Mungkin itu saja. terima kasih Ibu. Dapat disimpulkan bahwa di situ murid sadar bahwa aku punya kesempatan. Saya punya kesempatan untuk belajar di lembaga ini. Begitu ya Ibu ya. Lanjut untuk kalimat rumpang berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik-titik. Bisa dibantu Ibu Erna mungkin ya. Kalau saya ingat slogannya ABK, yaitu itu mungkin yang lebih tepat ya. Gimana mungkin ABK bisa, PKLK istimewa, mandiri tanpa diskriminasi. Itu mungkin yang menjadi apa ya, tujuan kita ke depannya seperti itu. Jadi kita meskipun ABK kita tidak usah rendah diri, tidak usah minder. Itu mungkin Rizky. Mungkin ada tambahan mungkin? Ya, pada intinya mungkin yang kita harapkan bahwa anak-anak kita itu sejajar dengan anak-anak reguler pada umumnya. Jadi sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bu Erna, bahwa meskipun anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa berprestasi, kemudian bisa dibanggakan, mempunyai akhlak yang bagus, dan bisa ini apa ya, misalnya ikut lomba-lomba juga bisa setara dengan yang lain, mungkin seperti itu. Mungkin Kita akan membuat prakarsa perubahan. Kita dibantu oleh atap. Atap itu A-nya itu awal atau aset, kekuatan, modal, potensi sekolah, potensi murid atau komunitas yang ada. Lalu T-nya itu tantangan, keresahan yang perlu dilampaui. A-nya berikutnya itu aksi, kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau visi. Lalu yang P adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna, ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat kepada murid. Nah, di sini saya sudah merumuskan, mungkin nanti kalau ada yang kurang kita lengkapi bersama-sama ya. Untuk A yang pertama, aset, kita sudah memiliki guru yang berkompetensi di bidangnya. Dibuktikan oleh lulusannya yang memang linier, banyak ya, linier pendidikan luar biasa, dan juga ketambahan satu ada lulusan psikologi dari Pak Mustafa. Berikutnya, kita punya lingkungan yang mendukung. Betul ya Bapak Ibu ya, wali murid dan lingkungan mendukung program-program sekolah. Lalu tantangannya apa? Nah, kita belum konsisten dan
kita pernah punya program sholat zuhur. Nah, ada sesuatu dan lain hal, akhirnya tersendat gitu ya. Oke, lanjut. Ayat kedua. Bagaimana sih aksinya? Kita membuat program untuk mendukung visi. Yang pertama, program keagamaan. Karena kita berharap siswa kita berakhlak mulia, beriman dan bertakwa ya. Program keagamaan yang dilakukan secara konsisten. Itu apa? Yang kedua, mengenalkan keterampilan lain yang menciptakan murid terampil dan kreatif. Dan yang keempat, untuk mendukung visi kita murid mandiri, mungkin kalau di jenjang SD, program khususnya itu diperkuat lagi. Gitu. Lalu yang terakhir P, pembelajaran, hasil yang diharapkan. Kita berharap kita punya murid yang beriman dan bertakwa, murid yang terampil dan kreatif, dan murid yang mandiri. Jadi di sini dapat disimpulkan prakarsa perubahan kita apa untuk saat ini, yaitu meningkatkan konsistensi guru dalam melaksanakan program sekolah. Nah, selanjutnya kita coba mengisikan Kasbagja. Tujuannya untuk memetakan potensi dan kebutuhan yang diperlukan untuk eksekusi. Nah, kalau Kasbagja itu seperti di sini saya membuat satu pertanyaan saja, yaitu bagaimana cara meningkatkan konsistensi guru dalam melaksanakan program sekolah. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan ini. Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang pertama, membuat program sekolah yang akan dilaksanakan secara konsisten. Jika memang sudah ada, berarti ditentukan lagi program apa nih. Lalu yang kedua, membuat juknis pelaksanaan program supaya lebih jelas bagaimana pelaksanaannya. Nah, yang ketiga, menentukan siapa penanggung jawab program. Mungkin selama ini kita belum ada ya untuk penanggung jawabnya. Nah, kemudian mungkin bisa diberi siapa penanggung jawabnya. Tujuannya untuk dia supaya konsisten lagi, ada yang mengontrol gitu ya. Dan ini yang terakhir nih, penting sekali. Kepala sekolah mendukung secara penuh dan ikut terlibat dan terus memotivasi rekan guru di sekolah. Kanvas berikutnya di A, ambil pelajaran. Di sini kita membuat pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan, aset, potensi dan peluang kita. Ada dua pertanyaan di sini. Apa yang harus diperbaiki pada program sekolah yang tersendat atau yang belum konsisten dan berkelanjutan tadi? Lalu yang kedua, situasi seperti apa yang mendukung aktivitas program tersebut sehingga dapat berhasil? Tindakan yang perlu dilakukan, melakukan evaluasi pada program yang belum dilakukan konsisten, namun disepakati untuk dilakukan kembali secara konsisten dan berkelanjutan. Seperti tadi sholat zuhur berjamaah ya, itu sudah ada, cuman kemarin tersendat. Mungkin kita munculkan lagi dengan satu orang penanggung jawab. Jadi ada yang kontrak-kontrak gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu tentunya seluruh warga sekolah mempunyai komitmen untuk melaksanakan programnya. Kita masuk di kanvas J, jabarkan rencana. Di sini kita akan mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan. Ada dua pertanyaan pematik di sini ya. Apa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan konsistensi guru dalam melaksanakan program sekolah? Lalu bagaimana cara melakukan kontrol
agar seluruh warga sekolah melakukan program sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, ada 4 poin di sini. Yang pertama, mengevaluasi program sekolah yang tersendat atau mencatat hal-hal penting yang ditemukan saat evaluasi itu. Lalu yang kedua, menyepakati program yang akan dilaksanakan. Kita harus sepakat dulu ya, program mana yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan siapa penanggung jawab program sekolah yang dimaksud. Yang terakhir, kepala sekolah selaku atasan melakukan kontrol manajer dengan ikut terlibat dan rutin melakukan supervisi. Jadi pentingnya supervisi supaya ada kontrol di sini. Awalnya mungkin kita, kami soalnya di supervisi Bapak Kepala Sekolah ya. Tapi lama-lama nanti sudah terbiasa. Di kanvas yang terakhir, atur eksekusi. Di sini diharapkan kita dapat menentukan siapa yang akan berperan. Ada 2 pertanyaan di sini. Siapa yang akan memantau dan mengevaluasi, dan siapa yang akan terlibat? Yang memantau di kepala sekolah melakukan kontrol manajer tadi dengan ikut terlibat secara langsung dan melakukan supervisi serta evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan. Yang terlibat tentunya seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Ya, demikian di SD LDN Badian. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu yang kita bahas pada pagi hari ini, memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga bisa memberikan keberkahan bagi SD LDN Badian Kabupaten Bondowoso. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Jadi